Lorong berdarah RSTNI Al Dr. Minto Harjo. Malam itu, RSTNI Al Dr. Minto Harjo tampak lebih sunyi dari biasanya. Hujan deras baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau obat-obatan khas rumah sakit. Di lorong utama menuju ruang bedah, lampu neon berkelip seakan hampir padam, menambah suasana muram yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perawat jaga bernama Rini melangkah pelan dengan map catatan medis di tangannya. Entah mengapa malam itu hatinya gelisah. Dari kejauhan, ia merasa lorong yang panjang dan sepi itu berdenyut, seperti jantung yang berdetak, memanggilnya untuk masuk lebih dalam. Suara langkah kakinya menggema. Namun di sela-sela gema itu, ada bunyi lain, samar, seperti tetesan air bercampur darah menetes di lantai. Ia berhenti, menajamkan pendengaran, tetapi suara itu lenyap begitu saja. Rini berusaha menepis perasaan tak enak itu. Hanya halusinasi, aku terlalu lelah, gumamnya. Namun, ketika ia melangkah lagi, hawa dingin mendadak menyergap tubuhnya, menusuk tulang hingga membuat giginya bergemeletup. Suhu AC tak pernah sedingin ini sebelumnya. Ia merapatkan jaket putihnya, tapi dingin itu justru semakin dalam, seakan datang dari dinding-dinding lorong. Bau anyir mulai tercium, tajam dan menusuk hidung. Ia menoleh ke lantai, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Di bawah cahaya lampu yang berkelip, ia melihat jejak merah panjang membekas, seperti cairan yang diseret ke ujung lorong. Rini mengangkat kaki, mendapati sol sepatunya basah. Ia menunduk. Itu bukan air. Itu darah. Segar, masih hangat. Tenggorokannya tercekat. Suaranya hilang entah kemana. Dengan tangan gemetar, Rini mencoba mundur, tetapi entah mengapa kakinya justru melangkah maju, mengikuti jejak darah itu. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa tubuhnya bergerak. Setiap langkah yang ia ambil, lorong terasa semakin panjang, tak berujung. Bayangan lampu di dinding menari-nari seperti sosok yang mengawasinya. Ia mulai mendengar suara lirih, ratapan perempuan, sayup-sayup, lalu bercampur dengan tangisan bayi. Tangisan itu terdengar begitu nyata, memantul dari setiap sudut ruangan, meski Rini tahu betul tidak ada ruang bersalin di lantai itu. Tolong, jangan biarkan aku di sini. Suara samar itu berbisik di telinganya. Rini menoleh cepat, namun hanya dinding putih yang retak-retak akibat lembab yang menyambutnya. Dadanya sesak, jantungnya berdegup tak karuan, namun rasa penasaran bercampur ketakutan membawanya terus berjalan. Di ujung lorong, lampu berkedip lebih cepat, dan bayangan merah di lantai semakin jelas. Bukan hanya tetesan, melainkan genangan, seolah ada seseorang yang mati berlumuran darah diseret melewati situ. Rini menelan ludah, matanya membelalak ketika melihat sesuatu yang mustahil. Bercak-bercak darah itu tidak hanya mengarah ke depan, tapi juga ke langit-langit. Seperti ada tubuh yang digantung lalu diturunkan kembali. Aroma amis semakin menusuk, membuat perutnya mual. Saat ia hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara langkah lain dari belakangnya. Berat, pelan, menyeret sesuatu. Srek, srek. Suara itu mendekat perlahan, teratur, seperti seseorang menyeret rantai berlumuran darah. Rini membeku, tubuhnya menolak untuk menoleh, tapi pikirannya berteriak menyuruhnya lari. Dengan sekuat tenaga, ia menoleh ke belakang. Nafasnya tercekat. Di sana, hanya beberapa meter darinya, berdiri sosok berseragam perwira laut. Namun wajahnya pucat pasi, matanya kosong menghitam, dan dari perutnya terburai luka menganga yang masih meneteskan darah ke lantai. Tangannya memegang rantai karat, menyeret sesuatu yang berlumuran merah di belakangnya. Entah mayat, entah bayangan. Kau tidak boleh keluar dari lorong ini. Suara sosok itu bergema, berat, seolah keluar dari kedalaman laut. Rini mundur, tubuhnya gemetar hebat, punggungnya menempel ke dinding dingin yang terasa berdenyut seperti bernapas. Sosok itu melangkah maju. Setiap tetes darahnya meninggalkan noda yang membentuk pola aneh di lantai. Pola yang seakan hidup, bergerak, menjalar ke arah kaki Rini, seperti urat-urat merah yang ingin merenggutnya. Rini berusaha menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan, seakan udara di lorong itu disedot habis oleh sesuatu. Sosok berseragam itu terus maju, matanya yang hitam pekat menatap lurus tanpa berkedip, seolah menembus jiwa. Darah yang menetes dari luka di perutnya kini mengalir deras, memenuhi lantai hingga genangan itu mencapai sepatu Rini. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak meski otaknya berteriak untuk lari. Dalam kepanikan, ia berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan, berharap ada cahaya yang membawanya keluar dari lorong neraka itu. Namun, justru saat doa itu berbisik, lampu lorong padam seketika,
menyisakan kegelapan pekat. Dalam hitungan detik, hanya ada suara rantai yang diseret dan napas berat yang semakin dekat di telinganya. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Sosok itu kini hanya berjarak setengah meter darinya. Rini bisa melihat jelas luka menganga di perutnya, organ dalam yang berlumuran darah seolah berdenyut hidup, dan aroma amis bercampur busuk menyengat hidungnya hingga hampir membuatnya muntah. Sosok itu mengangkat rantai, memperlihatkan ujungnya yang menjerat sesuatu. Saat Rini menajamkan pandangan, ia menjerit tertahan. Di ujung rantai itu terikat tubuh manusia, penuh luka bacok, wajahnya hancur, tapi matanya masih terbuka, berkedip pelan seakan meminta tolong. Kembalikan nyawa kami, jangan biarkan darah ini mengering. Suara-suara bergema dari tubuh yang diseret itu, bukan hanya satu suara, melainkan ratusan, bergantian, tumpang tindih, memenuhi lorong dengan ratapan mengerikan. Air mata Rini jatuh tanpa ia sadari. Ia bukan lagi sekadar perawat malam itu, ia adalah saksi kutukan yang mencekam, sebuah rahasia berdarah yang seharusnya tak pernah ia lihat. Sosok perwira itu menunduk, mendekatkan wajah pucatnya ke arah Rini. Dari mulutnya yang berlumuran darah, terdengar bisikan dingin, lorong ini dibangun dengan pengkhianatan. Darah kami ditumpahkan di sini. Kau akan menjadi bagian dari kami. Suhu tubuh Rini merosot, ia merasa seluruh darahnya seperti membeku. Urat-urat merah di lantai semakin menjalar, melilit pergelangan kakinya. Ia mencoba menendang, meronta, tapi setiap gerakan justru membuat lilitan itu semakin kencang, menariknya pelan-pelan ke genangan darah. Rini menangis, tubuhnya bergetar hebat. Namun di saat keputusasaan hampir menelannya, suara langkah kaki lain terdengar dari ujung lorong. Suara tegas, cepat, berderap seperti milik seseorang yang masih hidup. Lampu lorong bergetar, lalu tampak sosok dokter jaga muncul. Wajahnya panik melihat Rini tersungkur di lantai. "Rini, apa yang kau lakukan di sini?" teriaknya. Dalam sekejap, semua yang menakutkan itu lenyap. Sosok berseragam, tubuh diseret rantai, genangan darah, semua hilang. Hanya lantai basah biasa yang terlihat, tanpa noda merah sedikit pun. Namun kaki Rini masih terlilit sesuatu tak kasat mata, membuatnya tak bisa bangkit. Dokter itu berlari menghampiri, menarik tubuhnya dengan paksa, hingga lilitan itu terlepas. Rini terisak, menggenggam tangan dokter seakan memegang satu-satunya pegangan hidup. Mereka berhasil keluar dari lorong itu. Begitu melewati pintu darurat, Rini menoleh sekilas. Lorong panjang itu tampak kosong, hanya lampu neon redup yang berkelip. Tapi sebelum pintu tertutup rapat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Bayangan hitam berseragam perwira laut masih berdiri di sana, menatapnya dari kejauhan, dengan rantai yang kini terentang panjang ke arah pintu. Dari kegelapan lorong, terdengar bisikan serak terakhir yang menghantui pikirannya. Tak ada yang bisa lari dari lorong berdarah ini. Pintu menutup keras, meninggalkan gema mengerikan yang akan menghantui Rini seumur hidupnya. Sejak malam itu, Rini tak pernah lagi sama. Tubuhnya memang selamat, tapi jiwanya hancur oleh bayangan hitam berseragam yang masih terus menghantui dalam mimpi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara rantai yang diseret di lantai, disusul bisikan serak memanggil namanya. Wajah pucat perwira laut itu muncul berulang kali, seolah menuntut sesuatu darinya. Bahkan ketika pagi tiba dan sinar matahari menyinari kamarnya, ia tetap merasa ada bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan kosong yang menusuk. Beberapa rekan kerja yang tahu kondisi Rini menyarankan ia mengambil cuti. Namun Rini, meski ketakutan, merasa tak bisa begitu saja meninggalkan rumah sakit. Ada sesuatu yang membebaninya, rasa bersalah sekaligus penasaran. Mengapa hanya dirinya yang bisa melihat lorong berdarah itu? Apa benar lorong itu menyimpan rahasia besar yang tak pernah terungkap? Rini merasa jika ia lari, arwah-arwah itu justru akan semakin memburunya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, tubuh-tubuh berseragam penuh luka yang diseret rantai, suara rintihan kesakitan, dan bisikan, "Kau bagian dari kami." Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu dokter senior, Dr. Wira, yang sudah lama bekerja di RSTNI Al Minto Harjo. Dengan wajah serius, Rini menceritakan pengalamannya di lorong itu, meski ia sendiri takut dianggap gila. Mengejutkannya, Dr. Wira tidak tertawa atau meremehkan. Wajahnya justru mengeras, seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi suatu hari. "Kau seharusnya tidak masuk ke lorong itu, Rini," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Lorong itu bukan sembarang lorong. Itu dibangun di atas tanah berlumuran darah. Rini terdiam, menunggu penjelasan.
Dokter Wira kemudian menghela napas panjang, lalu bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum RSTNI Al berdiri megah seperti sekarang, kawasan itu adalah tempat penahanan rahasia. Beberapa perwira laut dan prajurit yang dianggap berkhianat atau tahu terlalu banyak rahasia negara, diam-diam dieksekusi di sana. Mereka tidak diberi pemakaman layak, melainkan dikubur di dinding lorong dan di bawah lantainya, tanpa nisan, tanpa doa. Itu sebabnya lorong itu terasa hidup, Rini. Karena darah mereka masih berteriak di sana, kata Dokter Wira dengan nada getir. Cerita itu membuat tubuh Rini gemetar. Ia teringat jelas wajah pucat perwira yang menatapnya malam itu, luka menganga di perutnya, serta bisikan dendamnya. Kini semuanya masuk akal. Lorong itu bukan sekadar ruang kosong rumah sakit, tapi sebuah makam massal yang disamarkan. Arwah mereka tidak tenang, karena dunia menutup mata atas pengorbanan mereka. Rini merasa perutnya mual, seakan aroma darah basi kembali memenuhi hidungnya hanya dengan mengingat kejadian itu. Ia memegang lengan Dokter Wira erat-erat, berbisik, "Kalau begitu, apa yang mereka inginkan dariku?" Dokter Wira memandang Rini dengan sorot mata tajam. Mereka ingin didengar. Mereka ingin diakui. Kau yang terpilih untuk melihat mereka, Rini. Itu bukan kebetulan. Tapi ingat, semakin sering kau mendekat, semakin dalam kau akan terjerat. Ucapan itu membuat Rini tercekat. Ia tahu dirinya sudah tidak bisa mundur. Sejak malam pertama ia melangkah ke lorong itu, ia sudah ditandai. Kini, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi misteri itu, meski taruhannya adalah hidupnya sendiri. Malam berikutnya, rasa penasaran bercampur ketakutan membuat Rini kembali ke rumah sakit. Kali ini ia membawa senter, rosario peninggalan ibunya, dan segenggam bunga melati. Hatinya bergetar hebat, tapi tekadnya bulat. Jika memang lorong itu adalah makam arwah tak tenang, ia ingin setidaknya mendoakan mereka. Dengan langkah berat, ia menuju pintu darurat yang sempat menutup sendiri malam itu. Dan benar, hawa dingin kembali menyambutnya begitu ia mendekat, membuat bulu kuduknya berdiri sebelum pintu pun disentuh. Ketika pintu terbuka, lorong itu menanti dengan sunyi mencekam. Lampu neon berkelip-kelip, dan dari kejauhan terdengar bunyi rantai yang diseret. Rini menarik napas panjang, menggenggam rosario di tangan kanan dan bunga melati di tangan kiri. Ia berlutut di lantai, menaburkan bunga, lalu mulai berdoa dengan suara lirih. Untuk sesaat, suasana terasa hening. Namun tiba-tiba, suara jeritan panjang menggema dari dinding lorong, membuat Rini hampir jatuh saking terkejutnya. Dari celah-celah dinding, darah segar mulai merembes keluar, menetes ke lantai, membentuk pola seperti tangan yang meraih ke arah tubuhnya. Dalam ketakutan, Rini tetap memejamkan mata, melanjutkan doa dengan suara bergetar. Tapi jeritan itu semakin keras, rantai semakin dekat, dan langkah berat itu terdengar lagi. Ketika ia membuka mata, sosok perwira laut itu sudah berdiri di hadapannya, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, namun dari bibirnya keluar kata-kata lirih, "Dengarkan kami,